Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan semoga juga bisa untuk menjadi pengingat saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara, amin ya rabbal alamin. Ketika dalam keadaan yang seperti apapun, terus jalankan sholat, walaupun terkadang kita masih melakukan maksiat, tetapi syukuri ketika kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti diri kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka terus jalankan sholat sampai kita benar-benar bosan untuk melakukan maksiat. Jangan sampai kebalik, nanti mentang-mentang masih melakukan maksiat lalu tidak mau menjalankan sholat. Hati-hati, ini ada bisikan-bisikan yang dari setan yang nanti mengatakan bahwa buat apa kamu sholat kalau kamu melakukan maksiat, enggak kalau diterima. Nah, perkataan-perkataan seperti ini jangan sampai masuk ke dalam batin kita, karena ketika kita bisa menjalankan sholat berarti Allah masih sayang kepada diri kita. Yang kedua, amalkan sholawat, karena sholawat ini adalah kunci dari semua doa-doa kita. Apapun doanya kalau tidak diawali dengan sholawat maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Doa yang paling mustajab di dunia ini ialah dari orang tua kita. Makanya bagaimana kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Minta doa itu nggak perlu kemana-mana, tapi yang paling penting lewatnya itu adalah kedua orang tua kita. Di sholawat, sholawat dan berbakti kepada orang tua ini adalah sesuatu hal yang sangat utama. Jadi itu jangan sampai ditinggalkan. Dan tempat yang paling keramat, doa yang paling mustajab itu ialah dari orang tua kita. Yang keempat ialah baik kepada sesama, dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Nah, saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau mendatangi salah satu rumah yang katanya pemilik rumah ini memiliki ilmu dukun santet. Tempat ini saya ketahui dari salah seorang pasien saya atau saudara saya. Beliau datang ke tempat saya dan mengatakan dulu pernah melakukan dosa dan sekarang ingin bertobat. Beliau menceritakan dulu pernah datang ke rumah orang ini untuk meminta santet gitu. Beliau meminta untuk menyantet seseorang. Dan karena saya mendapatkan kabarnya maka saya datang ke tempat ini. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan dukun apapun kayak gitu, tapi kalau sudah menyakiti, sudah merugikan orang lain, maka ini harus disadarkan lah gitu. Dan untuk semua saudaraku, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet itu, karena selama diri kita berpegang teguh kepada tali Allah, ya 5 hal tadi, insya Allah diri kita tidak akan bisa disantet. 5 hal tadi yaitu sholat, sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara, itu insya Allah diri kita nggak akan bisa disantet. Karena santet itu sesuatu hal yang gelap,
Ketika hati kita terang, maka yang gelap itu tentu nggak akan bisa, malah akan mental sendiri kayak gitu. Yang penting jalan masuknya santet itu nggak ada. Jalan masuknya santet itu adalah yang pertama adalah marah, yang kedua adalah was-was, yang ketiga adalah sedih. Kalau nggak gampang marah, insya Allah nggak gampang terkena santet. Sulit santet itu masuk ke dalam diri seseorang yang tidak mudah marah, tidak mudah sedih, dan tidak mudah was-was. Nah, supaya tidak gampang sedih, tidak mudah was-was, maka hatinya harus senang. Supaya hatinya senang, dia harus bersyukur. Supaya bersyukur, maka ingat kepada Allah. Dan supaya ingat kepada Allah, maka harus senang berzikir. Nah, untuk saudaraku, makanya saya katakan jangan pernah takut dengan yang namanya ilmu santet. Jangan pernah takut itu. Nah, sekarang kita mau ke sana, ke rumah orang yang katanya mempunyai ilmu santet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu sholawatnya nggih. Karena insya Allah ketika kita berlindung kepada Allah, maka gangguan-gangguan tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Segala kekuatan adalah kekuatan Allah, segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah, dan kita pun tidak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saya yang bukan siapa-siapa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil rambut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun. Assalamualaikum. Nuwun. Ya mlebu. Disuruh masuk. Yo mlebu. Assalamualaikum. Lo lengkap mriki nggih, Mbah? Ya. Assalamualaikum. Enek perlu apa gimana ngene? Inggih. Kula salam rumiyin. Assalamualaikum. Apa kuwi? Aku ora gawe ngono-ngono kuwi aku. Niki salam, Mbah. Donga. Assalamualaikum niku donga damel panjenengan. Assalamualaikum. Ya wis ngene lho. Ndak gelem jawab to, Mbah. Kaose awakmu rene mang arepe enek apa? Kepentingan apa? Sampeyan nggak iso bahasa Indonesia ya, Mbah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak iso. Yo. Didik-didik rada iso. Ini awakmu kan yo wong Jawa. Tapi aku asline yo ora patek iso ngomong halus. Saya nggak begitu bisa bahasa Jawa halus. Ya. Ngoten. Sembarang lah wis. Bisa omong sembarang wis. Inggih. Enek perlu apa? Ada perlu apa? Iya, saya itu datang ke sini karena kata orang-orang ini, Pak. Kata orang-orang itu panjenengan itu dukun santet yang luar biasa gitu loh, Mbah. Bener banget lek kowe moronin aku iki bener banget. Bener banget pripun, Mbah? Yo. Lek perlumu kuwi cocok, bener. Kamu datang ke sini tuh bener. Oh, berarti bener kalau di sini itu rumah dukun santet ling sakti luar biasa niku. Yo omonge wong-wong ki yo bener. Ki yo bener awakmu lek moro rene bener wae nek perlu apa. Sekarepan apa. Saya itu pengen
nyambungkan tali silaturahmi gitu loh Mbah. Ngertos dengan tali silaturahmi? Orang ngerti aku. Nyambung nih tali silaturahmi itu maksudnya menyambungkan persaudaraan gitu loh Mbah, seduluran ngoten lho. Iya ngerti aku. Ngerti. Terus maksudmu nyambung seduluran yo tak terima. Nanging kekarepanmu mosok ape mek nyambung seduluran? Mesti enek sing mau karepne enek opo. Nggih. Kula niku sejatine niku gewedeg kalih tiyang niku, Pak. Saya itu sebel gitu loh sama seseorang itu. Sebel masalahnya opo? Sebel saya itu gini. Ada seseorang itu dia itu seolah-olah kalau dia itu sakti gitu loh, Mbah.